Halo guys, selamat salam otomotif. Hari ini kita akan mereview lagi guys. Apa sih perbedaan Mazda 2 R dengan GT guys? Kalau nggak salah cuma ada 3 perbedaan sih, 3 perbedaan Mazda ya antara R dan GT. Itu nggak signifikan. Nah, kita jelasin dulu lah. Mazda 2 itu sejarahnya gimana. Pada pasar Indonesia, Mazda memiliki beragam model mobil yang mewakili kebutuhan konsumen dari kategori yang berbeda-beda, mulai dari hatchback, crossover, SUV hingga MPV. Masing-masing produk garapan Mazda punya keunggulan masing-masing guys, punya keunggulan sendiri untuk Mazdanya guys. Apalagi untuk Mazda 2 ya, Mazda yang tipe sesama yang kecil ya, mobil kecil lah. Saingan kita paling Yaris. Salah satu produk andalan mereka adalah Mazda 2 guys. Kalau untuk Mazdanya ya, tidak ingin hanya sekedar meramaikan pasar hatchback medium di tanah air guys. Mazda 2 menawarkan berbagai keunggulan guys, yang membuat terlihat menonjol dibandingkan para pesaingnya guys. Jadi nggak asal cetak. Mazda juga punya punya kenyamanan dan keunggulan tersendiri. Kamu tidak hanya disajikan tampilan luar yang menawarkan dengan DNA Kodo Design guys, tetapi juga interior yang cukup mewah guys, ala mobil Eropa. Fitur-fitur Mazda 2 yang tergolong lengkap jika dibandingkan dengan para pesaingnya tersebut. Sebut saja ada ABS, EBD, EBA, DSG, TCS, dan Hill, Look Action. Semua ada guys. Jadi lengkap lah untuk Mazda 2. Mobil ini menggunakan mesin Ski-Active G 4 silinder guys untuk Mazda 2 guys, dengan cc 1500 yang mampu menghasilkan tenaga 108 horsepower pada kecepatan 6000 rpm. Dan torsi puncaknya guys, ini guys saya jelasin nih torsi puncaknya nih yang penting nih guys, 141 Nm pada putaran 4000 rpm guys. Jadi ini untuk tarikan atau tanjakan, wah lebih mantep nih guys. Tidak hanya responsif, mesin ini juga irit bahan bakar guys, berkat penggunaan direct injection dan komposisi 13:1 guys, makanya irit guys. Jadi dia udah direct injection guys, komposisinya 13:1 guys. Irit lah untuk sekelas mobil Mazda 2. Ini yang lebih menarik lagi guys, Mazda 2 memiliki fitur bernama iStop, yakni merupakan sistem penghemat bahan bakar yang akan mematikan mesin sementara waktu kendaraan berhenti guys. Jadi kalau misalnya mobil direm guys, mesin akan mati guys. Begitu rem diangkat dia nyala otomatis tanpa getaran guys. Itu mantap sekali guys. Jadi bahan bakar nggak terbuang sia-sia guys. Misalnya di lampu merah nih guys, meskipun begitu seluruh perangkat di dalam mobil tetap dapat berfungsi secara normal. Biarpun mesin mati nih, kamu berhenti di lampu merah nih guys, tapi AC, semua panel yang di dashboard itu nyala seperti biasa guys, hanya mesinnya aja guys. Nah, untuk pasar Indonesia, Mazda 2 ditaruhkan dalam 2 model tipe, yaitu R dengan GT. Sebelumnya ada tipe V guys, ada 3 tipe sebelumnya guys, yang harganya lebih murah lagi dibandingkan 2 tipe lainnya seperti R dan GT guys. Tapi sayang belakangan sudah dihapus. Jika dilihat dari luar, Mazda tipe R dan GT itu tampak sama saja guys. Jadi kalau dari luar nggak perbedaan guys.
kayak seperti video ini guys ya, hampir nggak ada perbedaan justru baru akan kamu temukan ketika sudah masuk ke dalamnya guys. Jadi interior dalam yang bedanya guys, kalau untuk luar sih nggak ada perbedaan guys. Kalau pengen penasaran, yuk, ada 3 sih perbedaan antara Mazda 2R dengan GT guys. Salah satu fitur yang membuat Mazda 2 GT tampak lebih canggih dengan head-lamp display yang ditempatkan di atas panel instrumennya, yang fitur ini tidak tersedia pada tipe R guys. Jadi display display-nya kalau tipe R nggak ada, adanya di GT guys. Gunanya untuk menampilkan berbagai informasi penting seperti kecepatan, itu ada di situ semua guys. Ketika Mazda 2 GT dinyalakan, headlamp display akan otomatis muncul. Sebaiknya ketika mesin dimatikan, sebaliknya nih guys, ketika mesin dimatikan, ia bakal tersembunyi kembali karena memiliki headlamp display. Mazda 2 GT juga memiliki panel instrumen yang sedikit berbeda dengan R, yaitu keberadaan tachometer analog besar di tengah guys. Jadi kalau lihat panelnya nanti dalamnya kelihatan. Pada dasarnya MCD Connect pada Mazda 2 sudah memungkinkan untuk mengatur fitur navigasi. Meskipun begitu, Mazda 2 hanya memberikan fungsi penuh, dan fitur ini pada tipe GT saja guys, dengan menampakkan GPS. Lalu bagaimana dengan tipe R nya guys? Jangan khawatir guys, kamu tetap bisa request untuk menambahkan fitur ini, tentunya dengan biaya ekstra guys. Kalau pengen menambahkan ya bisa sih guys, ada biaya lagi guys. Selanjutnya, meskipun Mazda 2 tipe R sudah dibekali dengan beragam fitur keamanan, pada tipe GT yang tidak dimiliki dengan R, contohnya adalah Advanced Blind Spot Monitoring atau ABSM, sistem with car rail, terus traffic alarm atau RCTA, yang akan memberikan peringatan jika ada kendaraan lain yang terlalu dekat dengan mobil kamu. Selain itu, Mazda 2 tipe GT juga mendukung Smart City Brake Spot atau disebut SCBS. Nah, dengan beberapa perbedaan utama tersebut, harga Mazda 2 tipe GT jelas lebih mahal dibandingkan R. Bahkan perbedaannya tuh cukup signifikan. Untuk Mazda 2R yang AT kamu bisa melihat dengan harga 276.800, sedangkan untuk tipe GT AT kamu harus merogoh kocek sedalam 313.800. Bagaimana menurut kamu guys, Mazda 2R atau GT? Semuanya tergantung pilihan, tapi dua-duanya sangat mantap. Oke guys, demikian penjelasan perbedaan R dengan GT guys. Oke guys, kita sudah bedah semuanya ya, apa dalamnya mobil ini. Semuanya kita udah kasih info ke penggemar info otomotif. Tonton video berikutnya, oke?